Bab 3306-3310. Boom! Di dalam wilayah Kaisar, di padang rumput, salah satunya ditutupi dengan lampu hijau, seperti sisik ular, tapi itu adalah binatang buas dengan penampilan Jiaoma, mengaum sembarangan. Di depannya, Meng Zui mengenakan baju panjang yang sudah rusak di beberapa tempat. Pada saat yang sama, dua sosok berdiri di sisi kiri dan kanan. Itu adalah Mu Yun dan Xie Qing. Namun, melihat Meng Zui bertarung sendirian, Mu Yun dan Xie Qing tidak bermaksud ikut campur. Tetapi pada saat ini, mereka mulai berkomentar. Meng Zui, jangan bertindak gegabah. Serang tungkai belakang orang ini. Tungkai belakang adalah titik awalnya. Kamu bisa membatasi gerakannya dengan mematahkan tungkai belakangnya. Xie Qing berkata dengan penuh semangat saat ini. Jangan dengarkan omong kosong Xie Qing. Mu Yun berkata, serang kaki depannya. Meskipun kaki depan bukan PowerPoint, kaki depan terbatas. Bahkan jika kaki belakang adalah kekuatan, mereka tidak bisa meledak. Kamu omong kosong. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mereka bertengkar. Meng Zui tampak tertekan saat ini. Apakah saya berkelahi atau Anda berkelahi? Roar. Pada saat ini, kuda Lin Jiajiao meraung, tiba-tiba menyerang dan langsung membunuh Meng Zui. Wajah Meng Zui berubah dan tubuhnya mundur saat ini. Tetapi pada saat ini, ekor kuda naga langsung tersapu. Di bumi, angin dan awan meraung. Meng Zui, melihat pemandangan ini, Mu Yun dan Xie Qing tidak bergerak. Kamu ingin melawan dirimu sendiri, Meng Zui, tapi kami sepakat bahwa meskipun kamu mati, kami tidak akan ikut campur. Xie Qing berkata dengan serius. Mu Yun juga mengangguk. Karena Meng Zui dapat mengeluarkan potensinya dalam situasi putus asa. Maka kita harus memberinya situasi putus asa. Sebenarnya, mereka akan pergi. Namun, saya masih khawatir ketiga orang itu akan melawan Meng Zui saat bertemu Meng Zui. Namun, ketiganya juga setuju. Keduanya tidak akan bertarung kecuali bertemu seseorang yang bisa bermain catur dengan tiga pemain. Saat ini, Meng Zui mengangguk. Dipaksa untuk situasi putus asa. Apa yang putus asa? Tidak ada tangga di surga, dan tanahnya mulus. Sekarang, kuda Lin Jiajiao ini tidak memaksanya ke dalam situasi putus asa. Membunuh. Meng Zui berbisik, meraung dan meninju dalam sekejap. Satu pukulan langsung mengenai kuda Lin Jiajiao. Pertempuran berlanjut, bahkan lebih buruk. Pada saat ini, mata Meng Zui menjadi ganas. Boom! Antara langit dan bumi, kekuatan batas berfluktuasi. Pertempuran lanjutan pecah. Beri aku istirahat. Minuman rendah terdengar saat ini. Nafas Meng Zui dilepaskan. Nafas yang kuat, menyebar. Mantel batas ketiga muncul pada saat ini dan memukulnya dengan kepalan tangan. Kuda Lin Jiajiao meraung saat ini dan kepalanya dipukul. Tubuh Meng Zui saat ini terus mengalami kemunduran. Xie Qing naik tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan mulai mengambil esensi darah. Mu Yun mendatangi Meng Zui, memandang Meng Zui, menggantung hatinya, dan meletakkannya saat ini. Ya, Meng Zui menyeringai. Tiga pakaian batas, batas tengah kaisar batas. Meskipun tidak memberontak seperti Mu Yun dan Xie Qing, promosi dalam beberapa tahun terakhir dapat dianggap sebagai tingkat iblis di halaman Yuding. Di masa lalu, saya bahkan tidak berani memikirkannya. Terobosan di bawah situasi putus asa terlalu ajaib. Mu Yun mengoceh dan berkata, bocah, pasti ada masalah. Meng Zui menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu kenapa, tapi keluarga Meng saya, di wilayah China Timur, hanyalah sebuah keluarga di kota kecil. Ayahku hanyalah keadaan awal kaisar. Dengarkan ayahku, aku bukan orang hebat di nenek moyang keluarga Meng. Mu Yun menepuk pundak Meng Zui dan berkata sambil tersenyum, mengapa jika kamu adalah leluhurnya? Kamu Meng Zui mungkin menjadi salah satu dari bangsanya di masa depan, aku adalah leluhur dari keluarga Meng. Meng Zui menyeringai. Nyatanya, terobosan putus asa hanya mengejar Mu Yun. Sebelumnya, dia tidak menemukan bakat uniknya. Lagi pula, siapapun yang menganggur akan menempatkan dirinya dalam bahaya untuk menerobos. Aku punya 8 pakaian pembatas, Xie Qing 7. Sekarang adalah ranah jangka menengah kaisar. Saatnya menemukan orang-orang itu. Meng Zui mengangguk saat ini. Jika bukan karena dia berada di alam awal kaisar, Mu Yun dan Xie Qing akan mengambil tindakan sejak lama. Sekarang, saya tidak takut. Xie Qing juga berkata sambil tersenyum saat ini,
Kalau begitu, ayo pergi. Iya, tiga sosok pergi dari sini dengan cepat dan menghilang. Di alam Jihuang yang luas, di halaman Yuding, dan di rumah sakit kemanusiaan, banyak murid Jihuang datang ke sini untuk berlatih. Pada saat ini, sosok-sosok berkumpul di depresi gunung. Orang pertama, seperti pedang, memiliki nafas yang dalam dan panjang. Wajahnya melihat ke depan dengan ekspresi dingin. Kakak laki-laki Luo Yang, apakah Mu Yun dan Xie Qing benar-benar sulit untuk dihadapi? Di belakangnya, seorang pemuda tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, lagi pula, itu hanya di masa-masa awal kaisar sebelum masuk. Bagaimana bisa begitu sulit untuk dihadapi? Memang benar di awal kaisar dunia, tapi Mu Yun menyembunyikan caranya sendiri. Seorang master arai dunia sekunder tidak bisa diremehkan. Mendengar ini, seseorang tersenyum dan berkata, kami tidak takut pada kakak seperguruan Luo Yang. Iya, kakak Luo Yang adalah salah satu dari 100 pakar Jihuang teratas di rumah sakit kemanusiaan kami. Bahkan jika Mu Yun adalah Master Jizen, kami tidak perlu takut. Mendengar ini, Luo Yang tersenyum dan tidak banyak bicara. Di antara tiga orang, Gu Yi, Su Huan dan Wen Hongxuan tidak memiliki kata-kata tentang kekuatan mereka. Hanya Qi Han, Li Jingjing, Xie Yuyin dan Qi Feng yang bisa bersaing dengan mereka. Mereka berdiri di tingkat teratas kaisar dunia. Namun, selain mereka bertiga, Luo Yang berpikir bahwa dia tidak berbeda dengan Du Qiuchen, Long Qian dan Liu Zikun. Ketiga orang ini juga termasuk di antara ketiganya, kedua setelah Su Huan, Gu Yi dan Wen Hongxuan. Kali ini, keempat pria itu diperintahkan untuk menggantung Mu Yun, Xie Qing dan Meng Sui. Jika ada yang bisa melakukannya, maka ketika Gu Yi, Su Huan dan Wen Hongxuan menerobos wilayah itu dan menjadi orang suci dunia, ketiganya akan dikelola oleh siapa? Tidak ada yang akan acuh tak acuh terhadap hal yang baik. Selanjutnya, berhati-hatilah. Luo Yang berkata perlahan, meskipun kamu yakin akan menang, kamu tidak bisa menganggap enteng. Aku tidak ingin ada di antara kamu yang mati di sini. Di masa depan, saya akan bertanggung jawab atas asosiasi tiga orang. Kalian semua adalah orang kepercayaan saya. Sekitar, seorang murid mengangguk. Orang kepercayaan, sudahkah kamu memulai mimpi musim semi dan musim gugurmu secepat ini? Tawa terdengar pada saat ini. Tiga sosok muncul saat ini. Melihat ketiga orang tersebut, sekelompok orang yang awalnya malas, terlihat berhati-hati saat ini dan segera membubarkan semangat pembunuh mereka. Mu Yun, kamu benar-benar cukup berani. Begitu dia mengatakan ini, Luo Yang menggoyangkan lengan bajunya dan melihat ketiga sosok itu. Jatuh ke dalam perangkap. Belum tentu. Luo Yang mengerti bahwa jika ketiga orang ini berani muncul, pasti ada cara dan kartu. Tidak bisakah kamu berani? Mu Yun berkata sambil tersenyum, aku tidak cukup berani. Aku dibantai oleh kalian bertiga lebih awal. Aku masih bisa hidup sampai sekarang dan menjadi kaisar dunia. Kamu, di tengah-tengah kaisar. Mendengar ini, Luo Yang tercengang dan melihat ke depan. Tengah kaisar. Sangat cepat. Apakah beritanya sangat tertutup? Kita telah menjadi periode tengah kaisar dunia. Bukankah seharusnya kamu mengetahuinya sekarang? Xie Qing maju ke depan saat itu dan berkata sambil menyeringai, beritahu Gu Yi, Su Huan dan Wen Hongxuan bahwa ketika saya tiba di panggung ratu, saya akan segera pergi ke mereka. Pada saat itu, penyelesaian. Mendengar ini, Luo Yang, wajahnya berubah beberapa kali. Ketiga orang ini, bagaimana? Lakukan. Mu Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong saat ini. Luo Yang ini adalah ratu dunia yang sebenarnya. Pakaian 9 arah dunia kental. Meskipun dia memadatkan 8 pakaian pembatas, kedengarannya hanya satu yang pendek. Namun, ini adalah celah antara periode tengah kaisar dan ratu. Arai batas sekunder, boulder menyegel arai kosong. Minumlah sepatah kata pun dan kemaslah. Ada 500 pola batas di sekitar Mu Yun, yang menyebar saat ini. Roh pembunuh yang kuat, lepaskan. Xie Qing dan Meng Zui langsung memasuki barisan saat ini. Luo Yang melihat adegan ini dan wajahnya dingin. Mu Yun, bersiaplah untuk susunan batas dan ingin menyatukan mereka semua. Luo Yang tampak muram dan berteriak, apa pendapatmu tentang aku? Di antara suara minuman rendah, Ki pembunuh Mu Yun memadat di seluruh tubuhnya dan membunuh Luo Yang dalam sekejap. Aku akan menangani ini, yang lain, aturan lama. Mendapatkan. Jadi begitu. Saat ini, dengan mengandalkan keunggulan yang ditempati oleh susunan batas,
ketiganya menjebak 17 orang yang hadir. Pertarungan dimulai. Mu Yun menghadapi Luo yang secara langsung. Tablet suci Luo Tianshu. Luo yang meminum sepatah kata pun, bertepuk tangan dan langsung membunuh Mu Yun. Pedang tak terbatas di tangan. Pedang King Feng mekar 3 kaki tenda hijau. Dalam sekejap, tenda hijau mekar. Ledakan, yang dalam terdengar. Dua sosok, pada saat ini, sentuh dan buka. Namun, saat ini, wajah Mu Yun tenang seperti biasa. Tapi wajah Luo yang tiba-tiba berubah. Di periode tengah kaisar, ada 8 pakaian batas. Luo yang sangat terkejut saat ini. Masuknya Mu Yun ke alam Jihuang adalah tahap awal dari Jihuang. Dia telah mendukung 2 Ji dan berhasil dalam kohesi. Tapi sekarang, setelah beberapa bulan, 8 cara. Berapa kecepatan kultivasi? Kotoran. Apakah ini wilayah ratu? Mu Yun sekarang mengepalkan pedang King Feng, tersenyum dan berkata, sepertinya biasa saja. Wajah Luo yang jelek. Namun, saya harus mengakui bahwa saya benar-benar tidak memanfaatkan satu pukulan dan satu sentuhan barusan. Pedang manusia yang tak terbatas. Sekali lagi, dengan satu pedang, tubuh Mu Yun seakan menghilang dalam sekejap. Sekali lagi, pedang panjang itu meninggalkan bekas darah di lengan Luo Yang. Pada saat ini, wajah Luo Yang sedikit berubah. Sangat cepat. Kecepatan seperti itu sangat langka. Itu terlalu cepat. Ratu dunia seperti kamu. Tidak bisakah kamu melihatnya di tengah dan menggunakannya? Suara Mu Yun terdengar lagi. Suara gemuruh ledakan menyebar saat ini. Mata Luo yang berhati-hati saat ini. Pedang hati tanpa batas. Setelah meminum sepatah kata pun, pedang panjang itu terbunuh saat ini. Untuk sesaat, pedang itu meraung. Di atas bumi, guntur meraung. Kekuatan Tao, lepaskan. Nafas yang kuat, satu gelombang lebih baik dari yang lain. Mu Yun, saat ini, tangan, manusia, hati, dan pedang adalah satu-satunya perpaduan. Ini adalah kekuatan formula pedang tanpa batas, pedang yang meleleh. Sulit untuk mengatakan apakah orang melelehkan pedang atau pedang melelehkan orang. Kombinasi keduanya membuat kekuatan pedang eksplosif bergerak beberapa kali lebih tinggi. Pada saat ini, suasana pembunuhan dan pemotongan ada di mana-mana di bumi. Gelombang udara yang kuat ditumpangkan satu per satu. Pada saat ini, kekuatan melonjak keluar dari bumi. Ledakan lapisan dampak meledak pada saat ini. Wajah Luo yang menjadi sangat pucat. Pada saat ini, seluruh orang merasa seolah-olah dia terkena gelombang udara yang kuat. Batu besar jatuh. Mu Yun minum saat ini. Batu besar, jatuhkan langsung. Tubuh boom. Luo yang langsung terkena batu besar. Susunan penyegelan udara batu raksasa hanya memiliki efek pembatas di panggung Ratu Dunia, dan tingkat kematiannya kecil. Lagi pula, itu hanya kondensasi dari 500 pola batas. Kekuatannya sederhana untuk menghadapi panggung Ratu Dunia di tahap awal dan tengah. Pada saat ini, Mu Yun melihat ke depan dengan sedikit ketidakpedulian di matanya. Bagaimana rasanya? Saat ini, Luo yang sedang berbaring di tanah, pakaiannya pecah, dan hanya ada udara yang keluar, tetapi tidak ada udara yang masuk. Bawa kamu di jalan. Jangan khawatir, ketiganya akan. Satu adalah satu. 3 saudara kita tidak akan membiarkan satu pun pergi. Sebuah kata jatuh, mata Mu Yun dingin dan tangannya bertepuk tangan. Bang! Namun, suara ledakan yang dalam terdengar saat ini. Sesosok, pada saat ini, menghentikan telapak tangannya dan jatuh ke sisi Luo yang dengan kekuatan cadangannya. Kakak Gu, melihat pengunjung itu, Luo yang memuntahkan darah dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Apakah kamu baik-baik saja? Luo yang lega selama sisa hidupnya, dia belum bisa mati. Guyi. Mata Mu Yun sedikit berubah saat melihat pengunjung itu. Orang ini, begitu cepat. Atau, kebetulan, Guyi ada di dekatnya. Mu Yun, aku benar-benar meremehkanmu. Guyi mengenakan gaun panjang dan wajahnya dingin. Mu Yun di depanku seperti belalang, melompat dan melompat, menjadi belalang dan ular sanca beracun. Pria seperti itu terlalu menakutkan. Kecepatan promosinya luar biasa. Jika Anda tidak membunuh siapapun lagi, Anda tidak perlu membunuh siapapun. Ada banyak hal yang kamu anggap remeh. Mu Yun mengangkat pedangnya dan membunuh dalam sekejap. Pedang itu tidak terbatas. Saat Anda menggunakan pedang, bayangan pedang ada di mana-mana. Bunuh saat ini. Tubuh Mu Yun keluar dalam sekejap saat ini. Boom! Raungan keras terdengar saat ini. Retakan,
Pada saat ini, pecah dan pecah di ruang sekitarnya. Guyi mengepalkan tinjunya, langsung melawan, dan kekuatan ledakannya beberapa kali lebih kuat dari Yang Luo yang tidak tahu. Kemampuan hebat. Satu tinju ke satu pedang tidak menang. Guyi mendengus. Tinju guntur Jinming. Minuman rendah dan pukulan lainnya. Angin menderu terdengar pada saat ini. Tiba-tiba, antara langit dan bumi, suara ledakan menyebar. Seluruh tubuh Mu Yun naik turun, dan kekuatannya dilepaskan. Pada saat ini, pedang King Feng meletus menjadi pedang 1000 zang, yang seperti berubah menjadi harimau dan menggigit Guyi. Suara retakan tumpul terdengar. Pada saat ini, pedang itu ditekan. Wajah Mu Yun tetap tidak berubah dan melangkah mundur. 9 telapak tangan suci. Rumus 10.000 yuan kembali ke surga, jilid pertama. Begitu telapak suci 9 pintu keluar, gerbang batas setinggi 900 kaki muncul pada saat ini dan segera berkumpul di sekitar Guyi dan menekannya. Bersenandung. Pada saat ini, tubuh Guyi tampak meledak dan tumbuh setinggi 100 kaki. Pada saat ini, itu langsung dibunuh. Pintu batas rusak saat ini. Kakak. Lalu, jalan kedua, ketiga dan keempat putus satu demi satu. Gerbang batas ini hampir sama di tengah pemerintahan Kaisar. Segel aku. Apakah kamu sedang bermimpi? Mendengar ini, wajah Mu Yun sedikit serius. Orang ini berada di alam permaisuri dunia, memadatkan 9 pakaian duniawi, yang terlihat seperti loyang. Namun nyatanya, 9 pakaian batas Guyi saling terhubung satu sama lain. Perbedaan ini memungkinkan kekuatan batas dalam tubuh Guyi meledakkan kekuatan yang lebih kuat. Superposisi 9 kali tidak dilepaskan berulang kali, tetapi dilepaskan sekaligus. Perubahan seperti itu membuat sulit untuk berspekulasi dan memprediksi. Bagaimana rasanya? Guyi berkata dengan mencemooh, apakah menurutmu hanya kamu yang disebut jenius? Mu Yun tersenyum dan berkata, sejujurnya, aku tidak tahu. Apa yang kamu banggakan? Apakah kamu merasa sangat bangga bahwa kamu diserang dan dibela olehku selama ratu? Kamu, Guyi terlihat jelek. Mu Yun membencinya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Tak terkalahkan di alam raja, tak terkalahkan di alam raja. Omong kosong. Guyi mendengus, dan lapisan cahaya menyala di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, pakaian batas Tao memadat menjadi cahaya. Di balik cahaya itu, sebuah armor terang muncul pada saat ini. Baju besi Kaisar Ming. Membunuh. Wah, untuk sesaat, tubuh Guyi tampak berubah menjadi cahaya kekaisaran, yang dilepaskan dalam sekejap. Dalam sekejap, dia mendatangi tubuh Mu Yun dan memukulnya dengan kepalan tangan. Ledakan. Pengeboman hebat terdengar pada saat ini. Tubuh Guyi tiba-tiba mundur. Mu Yun langsung meninju dan melepaskan kekuatannya. Dampak kuat, mekar saat ini. Pada saat ini, mata Mu Yun agak dingin. Lengan, mati rasa. Guyi mengenakan baju besi Kaisar Ming, yang tidak hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga meningkatkan kekuatan beberapa kali. Ini aneh, tapi itu nyata. Nyaman. Guyi berkata dengan dingin, ada hampir 50.000 murid di rumah sakit kemanusiaan. Menurutmu apa artinya berada di 10 besar? Ratu dunia biasa tidak ada apa-apanya di hadapanku, apalagi kamu. Kamu sangat percaya diri. Mu Yun mencibir. Dia bernapas dan menatap Guyi di depannya. Kamu punya kemampuan. Bukan begitu. Di antara kata-kata itu, Mu Yun perlahan mengepalkan tangannya saat ini. Sebuah kekuatan batas berkumpul di sekitar tubuh. 10.000 yuan tinju nol. Kedua tangan menjadi kepalan tangan. Pada saat ini, kedua tinju akan membunuh dalam sekejap. Boom! Nafas sombong mekar saat ini. Dalam sekejap, seluruh tubuh Mu Yun mekar penuh. Di bumi, lapisan gelombang menyapu. Kekuatan sepertinya tidak ada habisnya. Tinju ganda tampaknya menyapu dunia dan melepaskan kekuatan hegemonik mereka. Mata Guyi tetap tidak berubah, dan permukaan Dark Armor Kaisar memadatkan Ki Kaisar, melepaskan otoritas tanpa akhir. Pada saat ini, penindasan melanda Mu Yun. Dong! Ledakan tumpul terdengar pada saat ini. Tinju angin dan cahaya baju sirah berbenturan. Wow! Wajah Guyi memutih dan seteguk darah menyembur keluar. Saat ini, Mu Yun sedang mendekatkan tubuhnya. Mustahil. Guyi ketakutan. Bahkan jika Su Huan dan Wen Hongxuan ingin menghancurkan baju besi Kaisar Ming, hampir tidak mungkin. Mu Yun bahkan lebih tidak mungkin untuk terbuka. Segala sesuatu yang tidak mungkin adalah mungkin.
Mu Yun mendekat sekarang dan menembaknya dengan satu telapak tangan. 10.000 yuan dunia nol telapak tangan. Bersenandung. Dalam sekejap, di depan Gu Yi, hanya telapak tangan itu yang ada. Segalanya tampak menghilang. Hanya telapak tangan itu yang terlihat begitu tenang saat ini. Sudah berakhir, aku sudah selesai. Gu Yi sedang bermimpi saat ini. Bagaimana kita bisa membedakan antara kemenangan dan kekalahan saat ini? Bajingan. Pada saat ini, Gu Yi sepertinya mendengar teriakan marah. Siapa ini? Sepertinya Su Huan. Tapi sudah terlambat. Semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Roh menyapu tubuh Mu Yun. Pada saat ini, di kejauhan, beberapa sosok muncul di udara. Su Huan, Wen Hongxuan, Qi Han. Melihat ketiga orang itu, wajah Mu Yun tenggelam. Dengan kedatangan ketiganya, puluhan sosok pun bermunculan saat ini. Lusinan orang melihat dengan hati-hati, dan napas mereka pecah. Mereka semua berada di tahap tengah dan akhir kaisar. Apalagi, ada sekelompok orang di luar di kejauhan. Mereka berhenti di sana, seolah mencegah Mu Yun melarikan diri. Datang begitu cepat. Hati Mu Yun tenggelam. Saya telah menderita kerugian. Mungkin Qi Han, Su Huan dan Wen Hongxuan telah bergandengan tangan. Jika kedua belah pihak bergandengan tangan dan saling berbagi informasi, memang bisa dimaklumi jika mereka tiba begitu cepat. Ratusan orang. Periode pertengahan Kaisar dan Ratu. Sekarang, sulit. Brengsek. Su Huan meraung saat ini. Gu Yi sudah mati. Mereka bertiga memiliki hubungan yang sangat baik. Mereka membuat asosiasi 3 orang, mempromosikan dan berlatih bersama. Tapi sekarang, Gu Yi sudah mati. Mu Yun. Melihat Mu Yun, mata Su Huan merah. Bagus sekali. Xie Qing tertawa dan berkata, Gu Yi, Su Huan dan Wen Hongxuan, datang satu persatu. Jangan khawatir. Uyan sedang menungguku. Saat ini, Xie Qing tampak menghela nafas. Baru saja memasuki surga ke-7, saya belum menjalani kehidupan dengan kekayaan dan kekayaan yang besar. Saya didahulukan. Bisakah kamu tidak marah? Aku telah membunuh satu. Ini sangat nyaman. Antara tertawa keras. Permukaan tubuh Si King dan 6 pakaian batas menyatu menjadi 7. Senang. Petik 2. Saat ini, ratusan orang mengejar dan membunuh. Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui tidak ingin melarikan diri bahkan jika mereka memiliki sarana untuk menghubungkan langit. Berlari. Bisakah kamu melarikan diri? Qi Han dan Wen Hongxuan berdiri di kedua sisi sekarang. Melihat Mu Yun, ketiganya melihat dengan sedikit ketakutan. Kuat. Mu Yun sekarang, itu terlalu kuat. Gu Yi meninggal di tangannya, yang cukup membuktikan bahwa Mu Yun saat ini memiliki kekuatan yang baik. Bawa kamu di jalan. Wen Hongxuan berkata dengan suara rendah. Arai batas, bukan. Aku juga bisa. Wen Hongxuan minum dan wajahnya muram. 100 susunan langit biru piton. Sua-sua. Dalam sekejap, ribuan pola batas dilepaskan pada saat ini. Arai besar terkondensasi dalam sekejap dan menghancurkan batu raksasa Mu Yun. Ratusan naga dan api menyerbu ke dalam barisan. Dengan minuman rendah, ada 700 garis batas di sekitar tubuh Mu Yun, yang dilepaskan seketika. Susunan batas sekunder dengan 700 pola batas akan sulit dihadapi bahkan di periode Ratu. Saat ini, Wen Hongxuan terlihat jelek. Mu Yun, jalan susunan batas, maju begitu cepat. Dia adalah divisi susunan batas kelas 2, tetapi dia mengetahuinya dengan jelas. Tidak perlu 1 hari untuk memadat menjadi garis batas. Tapi sepertinya itu akan terjadi dalam semalam saat kita tiba di Mu Yun. Qi Han, Su Huan, lakukan. Wen Hongxuan berbisik, putra ini dapat memadatkan susunan batas sekunder dari 700 pola batas. Tidak mungkin menjebaknya sepenuhnya dengan susunan itu. Membunuh. Su Huan langsung, memegang pisau panjang, membunuh Mu Yun. Qi Han juga bukan omong kosong. Dia menikam Mu Yun dengan tombak di tangannya. Di sisi lain, Xie Qing dan Meng Zui telah lama dikepung. Saat ini, ratusan orang mengepung ketiganya. Ada puluhan sosok di luar. Lihatlah sekeliling dengan hati-hati. Tak terlihat, jaring benar-benar mengelilingi ketiga orang itu. Mu Yun, apa yang harus aku lakukan? Xie Qing berkhotbah. Kamu bertanya padaku. Bagaimana aku tahu? Keluar. Mu Yun menjawab, bunuh sebanyak yang kamu bisa, bahkan jika kamu mati. Xie Qing tidak bisa menahan omelan, aku tidak ingin mati. Jika kamu tidak ingin mati, aku ingin mati. Mu Yun bersenandung,
Aku akan mencoba barisan besar. Jika aku berhasil, aku mungkin lolos. Jika aku gagal, aku akan menunggu sampai aku mati. Apakah kamu tidak memiliki seni membunuh orang? Bunuh mereka sekali. Persetan, aku berumur 1 juta tahun sekarang. Kunci sekali. Aku mati. Xie Qing tidak bisa menahan diri untuk berkata, aku akan meminjamkannya padamu. Aku akan hidup selama ribuan tahun dan tidak bisa menggunakannya. Aku berharap bisa meminjamnya. Mu Yun, sekarang, tidak ada lagi omong kosong. Siap, Mu Yun berbisik, semakin banyak orang, semakin berguna susunanku. Meng Zui tidak bisa menahan wajah pahit dan berkata, masalahnya adalah melarikan diri, kemana harus melarikan diri? Dikelilingi oleh mereka, aku tidak bisa menyingkirkannya kali ini. Pergi ke kuburan Guntur. Mu Yun membuat keputusan cepat sekarang. Tanah kuburan Guntur. Meng Zui mengecilkan lehernya. Ada jedi. Ya, kami adalah jedi, begitu juga mereka. Masuk dan lihatlah. Berani mengejar lebih dalam, dan semua orang akan mati bersama. Petik 2. Meng Zui benar-benar terdiam saat ini. Mengikuti dua orang ini, saya mencari kematian. Kedua orang ini lari kemanapun mereka mati. Saya bahkan tidak memikirkan apakah saya akan mati atau tidak. Dengarkan namanya, itu sudah cukup untuk menakut-nakuti orang. Kuburan Guntur. Xie Qing berkata sambil tersenyum, ini tempat yang bagus. Aku perlu melatih tubuhku. Pemakaman Guntur mungkin cocok. Kalau begitu, kata-kata, Mu Yun jatuh, dan ribuan garis batas di sekujur tubuhnya dilepaskan saat ini. Pada saat ini, semua orang di sekitar mengubah pandangan mereka. 1000 pola batas, pembagian susunan batas tingkat kedua adalah yang teratas. Bagaimana mungkin? Wajah Wen Hongxuan tiba-tiba berubah saat ini. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Setahun yang lalu, Mu Yun baru saja memadatkan 100 garis batas. Bagaimana mungkin? Ribuan garis batas telah dipadatkan sekarang. 10 kali pertumbuhan, dia menghabiskan 300 tahun di awal. Tapi Mu Yun, 1 tahun. Pada saat ini, Qi Han juga ketakutan di matanya. Mu Yun adalah iblis. Orang seperti itu harus mati. Kalau tidak, mereka akan mati di masa depan. Takut. Mu Yun memandangi beberapa orang, tersenyum dan berkata, takut, panik, suatu hari, kamu akan mati. 10.000 susunan jahat elang. Sepatah kata untuk diminum, dalam sekejap, garis batas, pada saat ini, tampak menyatu menjadi elang dan elang. Setiap elang dan elang, dengan mata yang menakutkan, menukik ke udara dan membunuh semua orang. Pergi. Tanpa sepatah kata pun, Mu Yun pergi dari sini bersama Xie Qing dan Meng Zui. Mau lari. Arai batas atas 2 tingkat dengan ribuan pola batas benar-benar dapat menjebak Ratu Dunia, tetapi Qi Han, Su Huan, Wen Hongxuan dan lainnya bukanlah Ratu Umum Dunia. Ketiganya langsung memimpin lebih dari selusin sosok, menggantung elang, dan mengejar Mu Yun. Mengejar. Mu Yun berkata sambil menyeringai, jika kamu mengejar, kamu tidak perlu membunuh siapapun. Di tahap tengah dan akhir dari ratusan kaisar dunia, ketiganya bukanlah saingan. Tapi lebih dari selusin orang, berkelahi, harapan hilang. 3 orang berlari kencang sepanjang jalan, lebih cepat dan lebih cepat. Boom! Di antara raungan, Mu Yun terus membunuh dengan satu pedang, menghalangi langkah lebih dari selusin orang di belakang. Kuburan Guntur. Teriakan terkejut. Meng Zui melihat ke depan dan wajahnya berubah. Bu, ini benar-benar penguburan Guntur. Di depan, di ujung bumi, ada lautan Guntur. Petir meraung di lautan Guntur. Antara kilat dan guntur, raungan terdengar saat ini. Seolah-olah potongan langit dan bumi itu tercabik-cabik oleh guntur dan kilat. Pada saat ini, mata semua orang dingin. Ingin mati. Di belakangnya, Qi Han meraung, jika kamu memasuki lautan tersembunyi guntur, kamu akan mati. Benar-benar, Xie Qing menyeringai dan berkata, kalau begitu masuklah denganmu dan semua orang akan mati bersama. Sesuatu mencari kematian. Wen Hongxuan. Dia tidak percaya. Mu Yun dan ketiga orangnya tidak takut mati dan melarikan diri ke kuburan guntur. Itu kematian. Masuk dan mati. Berkelahi dengan mereka, ketiganya mungkin masih memiliki secercah kehidupan. Jika mereka masuk, mereka akan mati. Kejar jika kamu bisa. Mu Yun mendengus. Pada saat ini, ketiga sosok itu bergegas ke kuburan guntur hampir tanpa ragu-ragu. Saat ini,
Su Honghuan dan Su Leisan dimakamkan di luar pengadilan. Mereka terpana melihat wajah Wen Honghuan. Sungguh, masuk saja. Sungguh, lebih baik mati di kuburan tambang daripada di tangan mereka. Bagaimana pendapat ketiga orang ini? Qihan menggoda, sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Wen Hongxuan meraung, kamu tidak tahu. Tidak ada pembagian wilayah di kuburan tambang ini. Kamu akan mati jika kamu memasuki kuburan tambang di dalam ranah kaisar. Jika kamu memasuki ranah kaisar, kamu akan mati. Pemakaman tambang ini sama di dalam dan di luar. Bagaimana pendapat ketiga orang ini? Su Huan tercengang dan berkata, bertarunglah dengan kami, atau mungkin ada cara untuk hidup. Jika kamu masuk seperti ini, kamu akan mati tanpa ragu. Saat ini, ketiganya benar-benar terpana. Bekerja keras dengan mereka, Muyun tiga orang mungkin hampir mati. Tetapi jika Anda memasuki kuburan tambang, Anda akan mati. Ketiga orang ini, tahukah Anda? Sejujurnya, Muyun, Xie Qing dan Meng Zui benar-benar tidak tahu. Ah! Jeritan terdengar. Meng Zui naik turun, dan langsung menjadi pria berdarah. Di sisi lain, Xie Qing juga berteriak, dan bahkan sisik naga berkedip-kedip dari permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, Muyun merasa lebih baik. Pada saat ini, dia yang mempraktikkan formula tubuh Dewa EREI merasa bahwa meskipun kekuatan Guntur sangat ganas dan merobek tubuhnya, itu tidak cukup untuk membiarkannya masuk dan mati. Xie Qing berteriak, Mutua, tidak ada area lemah atau area ledakan di kuburan tambang ini. Anda datang untuk meledakkan kami. Muyun juga bingung saat ini. Dia juga berpikir bahwa kuburan tambang adalah tempat kematian, tetapi harus ada area yang kuat dan lemah. Dia mengira mereka akan mengejar Qihan. Tapi kelompok orang itu tidak mengejar sama sekali. Tidak ada area kuat atau lemah di kuburan tambang ini. Ini adalah medan uji yang terhubung ke menara pencerahan. Haruskah ini menjadi medan ujian? Bagaimana mungkin tidak ada perbedaan antara kuat dan lemah? Menarik. Mu Yun meraung. Tiga sosok bergegas kembali dalam sekejap. Namun, ketika mereka keluar dari posisi kilometer, ketiganya menemukan bahwa tidak ada perubahan di sekitar. Sama sekali. Wow, ke arah yang salah. Xie Qing Meng. Mu Yun berkata dalam hati, arahnya benar. Seharusnya, arah kuburan Guntur berubah sepanjang waktu. Sepatah kata jatuh, tiga orang melihatku, aku melihatmu, tertegun. Ini sudah berakhir. Dalam hal ini, mereka menempel pada secangkir teh. Mu Yun bertahan sedikit lebih lama. Paling-paling hanya 3 kungfu teh. Waktu telah berlalu. Ketiganya harus mati. Xie Yuyin, kamu mengadu aku. Mu Yun mengaum ke langit. Seiring berjalannya waktu, sisi lain, bayangan cantik berwarna putih, dengan beberapa orang, bekerja sama untuk membunuh binatang buas. Pasukan kecil beristirahat di tempat saat ini. Kakak perempuan bela diri Xie. Di kejauhan, beberapa sosok terbang. Orang pertama adalah Li Qingsui. Ada apa? Bingung. Xie Yuyin tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya ketika dia melihat penampilan khawatir Li Qingsui. Sesuatu yang besar telah terjadi. Li Qingsui buru-buru berkata, saya baru saja mendapat kabar bahwa Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui dikelilingi oleh orang-orang yang akan bermain catur dan dipaksa masuk ke kuburan Guntur. Apa? Mata indah Xie Yuyin terkejut. Beberapa murid kebetulan melihat bahwa saya juga mendapat kabar dan datang. Wajah Li Qingsui jelek, kuburan Guntur. Ini kematian. Xie Yuyin sedikit mengernyit dan bergumam, aku dengan jelas memberitahu mereka bahwa kuburan Guntur berbahaya dan tidak dapat dimasuki. Li Qingsui tidak dapat menahan diri untuk berkata, kakak perempuan Xie, bukankah kamu memberitahu mereka bahwa itu kerugian setelah menara pencerahan dibangun? Area tak terkendali. Petik 2. Xie Yuyin tertegun. Dia benar-benar tidak mengatakannya. Ketiga orang ini. Jangan berpikir itu adalah tempat latihan. Tidak ada area yang dalam atau dangkal di kuburan Guntur. Setelah masuk, itu adalah lautan Guntur dan kerajaan kaisar. Jika mereka bisa, pada saat ini, beberapa orang tercengang. Ketiga orang ini, benar-benar, terlalu berani. Pada saat yang sama, kuburan Guntur. Di permukaan tubuh Xie Qing, sisik naga memadat. Raungan nyaring terdengar saat ini. Tubuh Xie Qing berubah menjadi naga raksasa. Sisik naga biru menutupi seluruh tubuh, dan 4 cakar depan dan belakang ditutupi dengan cahaya biru. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, seluruh tubuh Xie Qing berwarna biru.
Ini berbeda dari salah satu dari 10 keluarga naga. Bahkan, nama Xie King juga dinamakan King karena warna kulitnya. Pada saat ini, melihat tubuh asli Xie King lagi, Mu Yun juga sedikit terkejut. Orang ini, di mana dia berlatih selama ini? Apa? Qian. Apakah Zulong Qian? Itu tidak mungkin benar. Itu melukaiku. Xie King berteriak. Jika dia tidak berubah menjadi orang sungguhan, dia benar-benar merasa tidak tahan. Pada saat yang sama, di sisi lain, Meng Zui sedang tidak ingin melihat perubahan Xie King saat ini. 3 pakaian batas, menutupi permukaan tubuh. Xie King Nai adalah keturunan darah Zulong dan berubah menjadi naga. Perlawanannya tidak terlalu buruk. Mu Yun telah meletakkan dasar yang kokoh untuk berlatih formula tubuh EREI. Dengan formula kembali ke surga 10.000 yuan, keduanya adalah satu dan dagingnya tidak buruk. Hanya Meng Zui. Latihannya adalah formula seni bela diri yang dipertukarkan di rumah sakit kemanusiaan. Apalagi hanya 3 pakaian pembatas di tengah kaisar pembatas. Sekarang, hal yang paling menyedihkan adalah dia. 1. Meng Zui, bisakah kamu bertahan? Ketiganya telah menuju ke satu arah. Mereka tidak tahu kemana harus pergi. Tidak ada arah sama sekali di kuburan tambang ini. Meng Zui baru saja membuka mulutnya, dan seteguk darah menyembur keluar. Tidak bisa berbicara sama sekali. Begitu dia berbicara, guntur dan kilat mengalir ke perutnya, dan jeroan yang digoreng tidak bisa menahan. Brengsek, wajah Mu Yun jelek. Sekarang, bar besar. Awalnya diperkirakan ada divisi regional yang kuat dan lemah di tanah pemakaman Lei, yang bisa menipu Wen Hongxuan, Su Huan dan Qi Han. Sebaliknya, saya mendapat keuntungan melawan mereka dengan mengandalkan ketahanan tubuh Lei. Tapi sekarang, menurut Anda di mana? Tempatkan diri Anda dalam lubang. Pantas saja orang-orang itu tidak mengejar. Tempat ini sudah mati saat mereka masuk. Raungan terdengar saat ini. Pada saat ini, Meng Zui tiba-tiba mengumpulkan kekuatan di sekujur tubuhnya. 3 pakaian pembatas, pada saat ini, tiba-tiba, membentuk jalan keempat. Melihat pemandangan ini, Mu Yun dan Xie King menatap Meng Zui dengan 4 mata. Terobosan dalam keadaan putus asa. Tapi sekarang, ini bukan situasi putus asa, ini situasi mati. Meng Zui membuat terobosan. Sungguh pintu yang jahat. Mu Yun menatapnya dan wajahnya berubah beberapa kali. Pakaian batas kelima muncul di permukaan tubuh Meng Zui. Kemudian, cara ke-6, cara ke-7. Akhirnya, 10 pakaian pembatas dipadatkan. Di luar batas pakaian batas ke-9 pada periode Ratu, pakaian batas ke-10 telah muncul. Mu Yun dan Xie King benar-benar terpana. Orang ini sedikit jahat. Pada saat ini, Meng Zui meraung lagi, seluruh tubuhnya bersinar. Saat berikutnya, Meng Zui tiba-tiba tertegun. Mu Yun dan Xie King bahkan lebih terkejut. Apa masalahnya? Kata Mu Yun dengan susah payah. Aku merasa, tubuhku menyerap ladang ranjau di sini. Meng Zui membuka mulutnya dan guntur mengalir ke lehernya. Tapi kali ini, guntur tidak merusak jeroannya. Sebaliknya, organ dalamnya menjadi lebih tidak bisa dihancurkan setelah ditempa oleh guntur saat ini. Seperti batu. Mantap, tangguh. Apa yang sedang terjadi? Meng Zui sekarang membuka anggota tubuhnya, tergantung di ladang ranjau, dan matanya jernih. Betapa nyamannya. Katakan, Mu Yun dan Xie King mau tidak mau ingin mencekik orang ini. Nyaman. Benar-benar hantu. Di permukaan, tampak ada garis guntur, dan kulit putih terlihat dengan jejak cahaya bumi dan batu saat ini. Sepertinya aku. Bangun apa? Meng Zui tampak tertegun. Apa itu? Dia benar-benar tidak tahu. Kemarilah, kata Mu Yun saat ini. Meng Zui mendatangi Mu Yun dan Xie King. Pada saat ini, Meng Zui memandang Xie King dengan mata aneh dan berkata, rumput ubin, Xie King, kamu sebenarnya cacing panjang. Mendengar ini, Xie King Long menjadi hitam. Panjang. Serangga. Lao Su adalah seekor naga dari ras kelas 1 di dunia. Petik 2. Meng Zui berbisik, 10 naga teratas tidak seperti kamu. Berhenti bicara omong kosong. Mu Yun memandang Xie King dan kemudian berkata, Meng Zui bisa menahan guntur. Kita berdua bergantung padanya. Saat guntur datang, Meng Zui bisa melawan. Ide bagus. Xie King tidak mengatakan sepatah kata pun untuk sesaat. Tubuhnya berubah menjadi panjang 1 meter, dan dengan dengusan, dia melayang di antara leher Meng Zui.
Meng Zui terdiam, bisakah kamu mengikatnya di pinggangku? Tidak, Xie Qing sama sekali tidak ramah. Berhenti bicara omong kosong. Pada saat ini, Mu Yun meletakkan telapak tangannya di bahu Meng Zui, melihat sekeliling dan berkata, dengan cara ini, setidaknya kamu tidak akan mati. Adapun apa yang kamu bangun, halaman Yuding setidaknya merupakan kekuatan kelas 2 dengan kekuatan yang kuat, latar belakang. Xie Qing juga berkata, tanah penguburan guntur ini secara otomatis mengubah ruang dan waktu, mirip dengan susunan. Mu Yun, lihatlah. Mendengar ini, wajah Mu Yun menjadi hitam. Aku hanya master larik batas level 2. Slak, kamu bukan. Ketika mereka berbicara, mereka mulai bertengkar lagi. Meng Zui sakit kepala, satu di lehernya dan satu di belakang punggungnya. Apakah benar-benar baik untuk bertengkar seperti ini? Kalian berdua, cepat cari jalan keluar. Meng Zui berkata tanpa daya saat ini, aku bisa menyerap guntur sekarang, tapi, aku merasa setengah kenyang. Satu kata jatuh, dan Xie Qing dan Mu Yun menatap Meng Zui dengan tercengang.